guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Personers, selamat datang kembali di 1% Podcast. Bersama aku Anissa yang bakal nemenin Personers semua selama kurang lebih mungkin setengah jam ke depan atau mungkin bisa jadi lebih karena kita hari ini bakal bahas topik yang super seru banget seputar relationship. Nah, apalagi kalau misalnya Personers udah lihat judulnya nih, pasti udah pada gak sabar kan pengen cepet-cepet dibahas. Tapi sebelum kita masuk materi inti, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mendengarkan 1% Podcast, mungkin bertanya-tanya nih, apa sih 1% itu? Nah, jadi 1% Indonesian Life School adalah startup di bidang pendidikan yang akan mengajarkan kita tentang kemampuan dan hal penting dalam menjalani hidup yang mungkin belum pernah diajarin nih, baik di bangku sekolah atau di tempat manapun. Nah, 1% ini memiliki tujuan agar semua orang berdaya dengan memiliki identity aware, active problem solver, dan growth mindset yang akan membuat kita terus berkembang setidaknya 1% setiap hari. Nah, di episode kali ini tentu aku nggak akan sendirian karena kita bakal ngobrol-ngobrol cantik asik. Bareng sama tim psikolog dari 1%. Please welcome Kak Fitria. Halo Kak Fitria. Halo Anissa, halo Perseners, so glad to join here. Semoga kita ngobrol-ngobrol ini bisa bermanfaat buat mungkin yang lagi merasakan atau mungkin lagi gimana ya kalau mengenai topik ini dan lain sebagainya gitu. Oke, gimana kabarnya Kak Fitria? Sehat? Alhamdulillah sehat. Rasanya kalau mengenai sehat-sehatan ini di masa kayak gini tuh jadi mahal banget kata-katanya gitu karena sehat menjadi sesuatu yang sangat bisa kita syukurin loh, ternyata bisa kita jangan dipermainkan lah kata sehat itu karena kita masih sehat sampai sekarang ini. Aku alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah, berarti sehat terus ya Kak, tetap jaga kesehatan terutama karena masih masa pandemi nih, rentan banget kan ya. Terus selain jaga kesehatan fisik, jangan lupa juga jaga hati, asik, karena takut nanti diambil yang lain nih kayak topik yang kita bahas ya Kak. Itu tuh memang bahaya banget. Selain jaga fisik ya, Anissa ya, kayaknya jaga mentalnya tuh juga harus seimbang. Dan kadang kita mungkin ngerasanya udah sehat-sehat aja tapi kok begini ya, kayak blue gitu segalanya. Ternyata kita belum sadar ternyata ada sesuatu gitu loh. Iya, oke, betul banget nih. Nah, tadi di awal juga aku udah sempat kasih bocoran nih ke Personers kalau misalnya kita bakal bahas tentang relationship. Dan topiknya adalah selingkuh, salah siapa? Salah siapa tuh Kak? Waduh, kayaknya kalau udah selingkuh nih memang bahasan berat yang mana salah siapa nih? Wah, udah langsung tunjukkan deh nih. Bahaya memang tuh kalau udah, apalagi kalau udah membahas mengenai selingkuhnya sendiri gitu ya, membahas relationship aja kayaknya kita udah berat gitu ya Nis ya, apalagi membahas mengenai selingkuhnya. Iya, soalnya apalagi kalau misalnya kaum milenial yang sekarang nih, yang lagi mungkin ada yang pacaran atau misalnya bahkan yang menikah pun, mereka semua pasti takut yang namanya diselingkuhin, betul ya Kak? Betul. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang selingkuh nih Kak, tadinya kan siapa sih yang mau diselingkuhin? Pasti nggak ada yang mau kan ya, di dunia ini setiap pasangan pasti maunya saling setia, saling dicintain gitu kan. Tapi ketika misalnya kita misalnya tergoda atau misalnya pasangan kita yang tergoda sama perempuan lain atau cowok lain misalnya, nah kenapa sih Kak hal itu tuh bisa terjadi? Padahal kan mungkin kita udah punya pasangan nih, kita udah tahu kita punya pasangan, tapi kenapa sih kok bisa terjadi yang namanya perselingkuhan? Boleh dijelasin Kak gimana sih kayak gitu? Oke. Mungkin ini aku coba dari perspektif aku gitu ya Nis ya. Karena kalau menurut aku misalnya nih, kita lagi ada di sebuah relationship gitu ya. Terus kan suka ada tuh kata-kata kayak, ketika kamu udah sayang sama pasangan kamu gak bakal melirik-lirik ke yang lain sama sekali, gini, kamu gak akan memilih sama sekali, gini. Nah, tapi justru menurut aku gitu ya, kalau dari aku pribadi setelah menjalani beberapa tahun pacaran,
itu tuh it doesn't work like that. Kita tuh kan human gitu ya, kita human penuh dengan desire, kita penuh dengan needs kita masing-masing, kita punya penuh dengan ambisi masing-masing dan segala macam lah gitu. Jadi menurut aku ketika kita udah menjalin hubungan nih gitu, terus misalnya bertemu orang lain atau misalnya kita sekedar ngelihat orang terus kayak gitu, kayak ada perasaan gitu, itu menurut aku itu nggak bisa dihindari, karena tadi balik lagi kita kan humans full of desires gitu. Sama aja kita udah lagi puasa nih ngeliat makanan, kan mau puasa nih gitu ya, ngeliat makanan ya pasti gila. Jadi I think yang namanya drive, itu tuh drive, dorongan gitu ya, itu tuh sesuatu yang ya udah memang natural gitu. Nah tapi yang perlu diperhatikan adalah proses selanjutnya gitu. Proses selanjutnya gimana? Kadang-kadang namanya kita lagi berjalan di relationship gitu ya, pasti kan ada masalah, pasti ada mungkin sedikit perbedaan pendapat segala macam. Itu sangat natural banget lah. Bahkan kalau kita nggak punya permasalahan sama sekali di relationship kan malah jadi kayaknya stagnan gitu berjalannya kan. Aturan kan kita grow, sama-sama grow gitu ya, kita naik ke atas gitu. Tapi ini mungkin jalan di tempat aja gitu. Nah mungkin gitu ya, akhirnya terjadinya perselingkuhan itu ketika lagi ada permasalahan nih, egonya mungkin sama-sama masih pada di puncak-puncaknya segala macam. Nah terus tadi ada desire yang tidak terpungkiri gitu ya, akhirnya jadi menuruti desire itu gitu, instead of mungkin menyelesaikan permasalahannya dulu, atau mungkin menyelesaikan sekedar kita ngerasa nggak serk sama pasangan kita karena mungkin kebiasaan dia yang kayak gini. Itu kan salah satu mungkin yang membuat kita jadi bisa mengikuti desire itu kan gitu. Jadi menurut aku bukan permasalahan di kita gak boleh nengok ke orangnya, karena itu human drives gitu. Itu sesuatu yang memang ya udah awalnya kita bisa pacaran sama pacar kita gitu kan ya, seperti kan dari situ juga gitu. Nah jadi akhirnya yang perlu kita mindfully adalah, yang kita perlu mindfulkan adalah ketika kita lagi ada permasalahan atau kita lagi kurang baik dengan pasangan kita, selesaikan dulu di situnya gitu. Baru nanti akhirnya ketika ada drive seperti itu kita bisa kita tahu where to go gitu, bukannya malah ke sana gitu sih, ini menurut aku. Oke. Jadi meskipun kita lagi ada masalah mungkin ya sama pasangan, atau mungkin kita ngerasa ada yang kurang nih sama pasangan, solusinya itu berarti dikomunikasiin ya Kak, kita turunin ego ya. Betul, begitupun kalau kita gitu kan, kita kan juga gak sempurna gitu nih istilahnya. Dengan kita berusaha untuk berkomunikasikan, itu membangun pasangan kita juga mau berkomunikasi ke kita gitu. Karena bukan dia doang yang gak sempurna, kita juga gak sempurna gitu. Tapi kadang gak dikomunikasikan, akhirnya makan hati sendiri, ada kesempatannya gitu, atau ada drives-nya, itu jadi colong-colong gitu. Iya ya. Jadi selingkuh itu karena ada kesempatan gitu. Padahal sebenarnya selingkuh itu bukan solusi ya Kak. Solusi dari setiap masalah itu harusnya kita bicarain sama pasangan kayak gitu ya Kak. Betul. Ibaratnya itu mungkin selingkuh tuh short term solution-nya kali ya. Atau mungkin ya kan kita namanya manusia, balik lagi gitu ya. Kita kayak seeking for immediate pleasure gitu Nes. Nah immediate pleasure-nya nih mungkin melalui si selingkuh ini, instead of pleasure yang bener-bener sumber dari masalahnya itu ya udah, kalau memang udah gak serk, kalau memang udah kayak gini selesaikan, atau mungkin ada yang kurang ini di masalahnya, selesaikan dulu masalahnya, atau kayak gimana gitu. Jadi ya namanya kita manusia, jadi memang immediate pleasure tuh sangat mungkin kalau kitanya belum mampu untuk sebegitu mengkontrol dirinya gitu. Oke, betul-betul. Setelah aku dengar penjelasan Kak Fitria tadi, selingkuh itu bukan sebuah solusi dari sebuah masalah ya Kak. Justru yang harus kita lakukan ketika misalnya kita merasa ada kekurangan dari pasangan, atau misal ngerasa kok pasangan aku kayak gini ya, harusnya dikomunikasikan ya Kak. Jadi selingkuh itu bukan jalan untuk menghadapi setiap masalah ya. Betul banget. Oke, jadi ternyata selingkuh itu bisa dialamin sama siapa aja ya Kak, dan semua orang itu pasti ada potensi untuk selingkuh karena mungkin yang namanya manusia tadi ya Kak, seperti yang Kak Fitria bilang, pasti ada yang namanya rasa tergoda gitu ya Kak. Cuma gimana cara kita menghadapinya ya? Betul banget. Karena kayak yang tadi sih Nis, kan kayak kita kan human ya human punya drive gitu. Kalau kita ini nggak mungkin drive-nya tuh hilang gitu otomatis gitu kan. Ya, oke. Nah, seperti yang mungkin kita sering banget nih ngeliat kasus-kasus perselingkuhan, baik yang misalnya di artis-artis atau misalnya di TV-TV gitu kan. Banyak banget nih kasus perselingkuhan. Nah,
Dulu temanku juga pernah nih, ada yang selingkuh, terus diselingkuhin deh, terus dia sampai nangis berhari-hari. Iya, terus dia sampai curhat, ini segala macam, terus nangis berhari-hari. Tapi ujung-ujungnya malah kayak balik lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau udah selingkuh gitu, kita harus kayak gimana sih Kak sikap kita menghadapi sebuah perselingkuhan gitu? Karena ketika kita udah dihianati pasangan, pasti kan rasanya gak enak banget kan, kayak gitu. Nah, gimana sih Kak cara menghadapinya? Oke, betul banget ini. Aku setuju banget karena I think nggak hanya berlaku di relationship pacaran ya, tapi ketika kita udah mungkin dikhianatin atau dibohongin atau segala macam, itu tuh kita akan jadi kecewa gitu kan. Dan ketika kita kecewa, trust kita tuh jadi berkurang gitu terhadap orang tersebut, baik itu ke sahabat kita, bahkan keluarga kita gitu kan. Jadi nggak hanya berlaku ke pacar menurut aku untuk yang itu gitu. Nah, terus gimana nih menyikapinya kalau misalnya kita udah diselingkuhin gitu kan? Dan ini memang aku banyak banget sih cerita-cerita mengenai selingkuh-selingkuh dari orang-orang gitu kan, yang memang bener kayak kata Anissa tadi, maksudnya udah nangis-nangis bombay segala macam berhari-hari, which is normal gitu, karena itu respons yang wajar ditunjukkan lah oleh orang-orang gitu. Karena gimana sih kita udah menjalani sekian lama hubungan gitu kan, terus tiba-tiba kayaknya kepercayaan kita di breakdown lah dan segala macam gitu. Nah, terus menurut aku ketika akhirnya kita mengalami hal itu gitu ya, yang perlu dilakukan adalah pertama, itu terima dulu gitu. Maksudnya sadari dan terima dulu kondisinya dan emosi yang kita rasakan gitu. Karena ketika akhirnya kita berusaha untuk denial atau bahkan langsung kayak gimana langsung udah aku pengen pergi liburan sama teman-teman aku segala macam gitu, itu kan salah satu proses dari denial yang akhirnya kita nggak aware gitu, kita nggak mindful dengan apa yang benar-benar terjadi gitu. Dan ini menurut aku adalah part tersulitnya gitu nih. Kenapa akhirnya tadi kan kalau habis diselingkuhin tuh berhari-hari gitu nangis segala macam, it's part of the process gitu. Karena kadang-kadang orang kayak jangan, kenapa sih aku nangis terus gini-gini gak berhenti-berhenti. It's okay gitu menurut aku, karena kita butuh untuk sadar dulu. Kita butuh untuk sadar, aware, butuh untuk mindful bahwa oke, gue lagi diselingkuhin nih gitu. Oke, gue lagi diselingkuhin, gue gak apa-apa, gue nangis, tapi I'll set boundaries to myself gitu. Maksudnya gue gak akan bener-bener nangis umur hidup gitu. Gue mungkin akan gue coba deh 3 hari ini gak apa-apa kalau misalnya masih ngerasa sedih gini-gini. Pun nanti udah lewat 3 hari masih ngerasa sedih gitu ya, menurut aku itu juga gak apa-apa. Kayak ternyata masih belum cukup nih untuk 3 hari ini, tambahin deh 2 hari gitu. Itu gak apa-apa karena we are the one who knows ourselves kan gitu. Nah, setelah kita udah coba untuk sadari, kita udah coba untuk menerima emosinya, udah coba untuk ngejalanin emosinya gitu ya. Nah, pada saat itulah kita udah bisa lebih mindful mungkin ya, atau bisa lebih berpikir secara rasional gitu. Maksudnya kayak gimana? Nah, pada saat itulah kita bisa menyadari nih, karena kalau aku prinsipnya kayak gini, semua orang itu ya, everyone deserves a second chance gitu kalau menurut aku. Karena tadi ini sebalik lagi, kita manusia gitu ya, kita pasti nggak akan pernah luput sama yang namanya kesalahan gitu. Itu pun berlaku kita ke orang gitu kan. Nah, jadi menurut aku kesalahan itu wajar gitu, kesalahan itu manusiawi. Jadi everyone deserves a second chance, tapi sebelum kita memberikan second chance itu, menurut aku itulah yang perlu kita benar-benar breakdown gitu, benar-benar kita listing lah, apakah bener nih memberikan second chance segala macam. Kadang-kadang tuh kan yang terjadi, yang pertama kalau gak sama sekali gak mau gitu ya dengan pendirian, enggak, gue gak akan memberikan second chance, gue gak akan mau balikan segala macam gitu. Padahal kalau itu ujung-ujungnya nyiksa diri sendiri kan sama aja bohongnya gitu kan. Atau justru yang kedua nih, ada juga kayak yaudah gak apa-apa gue langsung maafin gitu, misalnya diiniin sama pacar dikit langsung kayak lulus segala macam. Nah itu jangan kayak begitu juga gitu. Jadi kayaknya yang terlalu tuh kita perlu coba netralin di tengah-tengah dulu gitu. Gimana caranya? Ya tadi sekedar tanyakan aja ke diri sendiri, kayak misalnya gitu ya, kalau aku tuh dalam memberikan second chance, aku selalu memberikan 2 pertanyaan nih terhadap situasinya. Yang pertama, apakah orang yang ingin kita berikan kesempatan itu sadar dan mengakui kesalahannya enggak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah orang lain itu yang diberikan kesempatan menunjukkan kesungguhan untuk belajar, berubah dari kesalahannya dan nggak ngulanginnya gitu. Jadi ada 2 pertanyaan itu yang aku tanyain terus-menerus tiap aku mungkin dikecewakan gitu ya dengan orang lain dan sebagainya gitu. Yang pertama, dia sadar dan ngakuin dulu gak kesalahannya gitu. Kan percuma kita mau nangis bombay kayak gimana kalau dianya nggak ngerasa dia selingkuh kan, ya gimana gitu kan, berarti kan yang permasalahan di dianya gitu kan.
Nah terus tadi yang kedua, kalau dia udah sadar, dia udah ngakuin kesalahannya, apakah dia menunjukkan nih kalau dia tuh mau berubah gitu, dia mau berubah dan dia nggak akan ngulangin kesalahannya itu gitu. Kalau misalnya jawaban yes-nya gitu ya, cuma iya dia sadar, dia mengakui kesalahannya tapi dia nggak mau berubah, ya nggak juga. Jadi menurut aku harus kedua-duanya tuh harus yes gitu. Jadi yang pertama tadi dia harus yes, dia terlihat sadar dan mengakui kesalahannya, dan yang kedua juga yes gitu, dia terlihat sungguh-sungguh mau berubah, mau belajar dari kesalahannya itu gitu. Itu menurut aku sih, Nis. Oke, berarti pertama yang harus kita lakuin itu berarti belajar menerima ya Kak, belajar menerima situasi yang kita hadapin, misal dihianatin, diselingkuhin, berarti kita harus menerima rasa kecewa dan segala macamnya itu ya Kak, nggak boleh denial kayak gitu. Terus kalau misalnya mungkin kita memutuskan untuk keputusan selanjutnya, berarti kita harus banyak mempertimbangkan ya Kak, karena yang namanya diselingkuhin itu kan mungkin bisa terjadi kedua kali atau ketiga kalinya, kan kita nggak ada yang tahu ya Kak. Nah mungkin tindakan mempertimbangkan yang tadi Kak Fitra sebutin ini bisa banget dilakuin sama teman-teman personers. Jadi kalau misalnya pernah diselingkuhin atau misalnya ada temen yang ngalamin hal serupa gitu, mungkin bisa dikasih solusi kayak tadi. Jadi mempertimbangkan dulu nih si pasangannya ini sadar atau enggak, terus mau berubah atau enggak, begitu ya Kak? Iya betul banget. Dan kita ya tadi balik lagi nih, kita baru bisa mempertimbangkan secara rasional, secara oke lah pemikiran kita ketika kitanya udah gitu. Oke, betul. Nah terus nih Kak, selain yang aku sebutin tadi nih kan, kita bilang selingkuh itu bisa terjadi sama siapa aja, bahkan sama artis sekalipun, sama public figure sekalipun. Nah bahkan di TV itu aku sampai pernah ngeliat ketika dia diselingkuhin sama pasangannya, terus dia sampai ngebunuh pasangannya, atau bahkan dia ketika ketahuan misalnya pacarnya selingkuh dari dia, terus dia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa dirinya udah nggak ada harganya. Nah kenapa sih Kak efek selingkuh itu bisa semendalam itu bagi psikisnya kita gitu, dan gimana caranya supaya kita nggak sampai kayak gitu Kak? Betul. Yes, thank you nih, ini bagus banget pertanyaannya, karena iya benar, kayaknya efek dari perselingkuhan ini tuh udah bener-bener di sekitar kita gitu loh, kayak mulai dari efek yang paling kecil sampai efek yang paling besar yang tadi kamu sebutin gitu ya Nis ya. Nah, terus gimana nih biar kita akhirnya mungkin tidak sampai sebegitu besarnya gitu ya efek si perselingkuhan ini gitu. Yang pertama mungkin kenapa aku sangat mengajari gitu ya apapun respons yang orang-orang berikan ketika mereka diselingkuhi gitu. Karena tadi nih ibaratnya kita kan bisa bayangin juga ya, kita lagi ngerasa dicintai oleh seseorang, kita percaya terhadap orang itu gitu, kita benar-benar ya menjalani komunikasi sehari-hari sama dia dan segala macam, terus tiba-tiba ya things don't turn out the way we want to be gitu. Padahal kan memang ya hidup kan gak selamanya seperti yang kita mau gitu kan. Ya kita akhirnya orang yang kita pikirkan itu gak seperti apa yang kita maui ke depannya dan segala macam gitu. Nah lalu gimana? Tadi sih menurut aku biar kita gak mendapati konsekuensi yang sebegitu damage-nya gitu ya, sebegitu hurtful-nya buat diri kita sendiri, kita harus yang pertama tuh kita sadarin dulu. Karena kalau kita udah sadar baru kita pelan-pelan bisa menerima. Dan itu part paling sulitnya sih gitu. Kalau misalnya sadar mungkin nggak sesulit menerima. Jadi ketika kita udah sadar, oke, gue diselingkuhin, oke, gini, udah fully aware lah. Sadar itu bareng dengan nangis-nangis bombanya tuh pasti kan sambil kayak, oke, gue diselingkuhin, gini, and it's okay gitu. Itu part of the process gitu. Nah, terus pada saat kita udah masuk ke si menyadarinya itu, lanjut dulu ke menerimanya dulu gitu. Jadi kita lanjut dulu ke menerimanya, dan itu akan panjang sekali prosesnya gitu ya, kayak oke, gue diselingkuhin, gak apa-apa, gue memang mungkin pada saat itu sambil kita memberikan afirmasi positif gitu ke diri sendiri, mungkin pada saat itu memang relationship-nya nggak works, gini, ternyata gue ada perbedaan di sini gitu. Itu kan ketika kita memberikan penjelasan ke diri sendiri, itu kan pelan-pelan kita bisa, oh ya udah, memang mungkin bukan jalannya di situ gitu. Mungkin memang nggak seperti apa yang gue pikirkan di awal gitu. Ternyata memang things change gitu. Semua hal itu berubah. Jadi and it's okay gitu. Nah itu sih yang perlu kita lewatin dulu proses menerimanya itu. Karena ketika kita gampang nih sebenarnya ada jalan pintas gitu. Ya udah kita nggak usah nerima, kita langsung aja mungkin berusaha untuk tegar gitu ya. Kita langsung mungkin hangout sama teman-teman atau bahkan nyari pacar baru gitu. Nah, tapi ketika kita ngambil jalan sampingnya itu, ya itu tadi, pasti kita damage ke kitanya, kayak kita gak pernah dapet
clearance gitu, kayak kenapa aku diselingkuhin, kenapa aku gini-gini, dan akhirnya itu bisa terpupuk di dalam diri sendiri yang membuat kita ngerasa tidak berharga gitu di ujung-ujungnya. Jadi menurut aku sebelum kita dapat apa yang kita lakukan di jalan pintas itu, lakukanlah dulu itu gitu. Kita udah menerima dulu, baru kita bisa pelan-pelan tahu nih, oh aku pengen sendiri dulu, oh aku pengen, mungkin aku udah siap sama pacar baru lagi dan lain sebagainya. Gitu sih Nis kalau menurut aku. Oke, berarti nggak boleh langsung ambil jalan pintas ya Kak, langsung cari baru lagi, gas gitu. Betul. Karena nanti bisa ini ya Kak, bisa justru itu malah menyakiti diri kita sendiri nantinya ya Kak. Betul banget. Oke, nah tadi kita udah bicara nih kalau misalnya selingkuh itu ternyata bisa dilakukan oleh banyak orang, nggak cuma para artis aja, tapi bisa terjadi sama kita sendiri mungkin. Nah, terus aku pengen nanya nih Kak, kepo banget, kenapa sih masih banyak perselingkuhan yang terjadi di luar sana, dalam arti kenapa orang itu susah setia gitu, padahal mungkin nih kita udah memberikan segalanya, udah sayang banget nih sama dia, tapi mungkin kenapa pasangan kita nggak selalu ngerasa kurang, akhirnya dia mencari kebahagiaan di orang lain. Nah, kenapa sih Kak orang-orang itu susah setia sama pasangannya? Oke, nah ini menarik sih Nis, tapi kalau menurut aku ya, akhirnya tadi ketika kita aku tuh udah ngasih segalanya buat pacar aku gini, tapi dia tuh masih selingkuh gini gitu. Ya tadi kan yang pertama ya memang human drives itu selalu ada gitu. Tapi mungkin menurut aku gitu ya, menurut aku kadang tuh ada sesuatu yang namanya love language nih Nis gitu. Jadi love language itu adalah suatu hal atau suatu part apa yang bisa membuat kita tuh bener-bener merasa disayangi atau merasa fulfill lah gitu. Nah, menurut aku, perannya si love language ini sangat penting dalam relationship gitu. Karena kenapa? Contohnya misalnya, aku ngambil yang paling gampang lah, misalnya aku gitu. Kalau aku itu love language-nya itu act of service gitu. Jadi kalau act of service ini adalah aku ngerasa bener-bener dihargain sama pasangan aku, atau mungkin aku ngerasa bener-bener, cinta banget lah gitu sama pasangan aku ketika pasangan aku ini nih misalnya kayak, aku lagi kerjaan aku di kantor tuh lagi banyak banget gini, numpuk banget, dia kayak sini aku bantuin, tapi nggak sekedar ngomong doang, tapi dia bener-bener langsung yang oke, dia bantu nyariin gini reference segala macem gitu, dan akhirnya pelan-pelan terselesaikan gitu. Nah itu tuh aku bener-bener ngerasa gitu terfulfill lah dengan pasangan aku gitu. Dan thankfully misalnya gitu ya, pasangan aku misalnya gitu sama-sama act of service juga gitu. Akhirnya ya udah, misalnya dia lagi ada proyekan segala macam, walaupun dia nggak minta gitu ya, aku langsung terjun payung gitu ya, langsung turun tangan, langsung bantuin kerjaan dia segala macam, dan akhirnya sampai proyek itu selesai gitu. Dan itu sama di dia pun perasaannya jadi kayak oke, terfulfill segala macam, karena bukannya dia nggak butuh bentuk kasih sayang yang lain, tapi itu nomor satunya dia gitu. Itu nomor satunya dia, dan itu nomor satunya aku gitu. Nah, nggak memungkiri juga kita harus perhatikan juga misalnya nomor 2, nomor 3-nya tuh apa. Kalau misalnya aku dan pasangan aku gitu, nomor 2-nya adalah quality time gitu. Nah, quality time ini berarti aku juga butuh gitu sama pasangan aku, selain akhirnya mengenai si act of service ini, tapi akhirnya kita butuh waktu, nggak perlu tiap hari ketemu gitu, tapi misalnya kayak aku aja gitu seminggu, cuma mungkin di hari Sabtu gitu ya, oh ya udah kita jalan gitu, jalan pun ketemu teman-teman dia atau ketemu teman-teman aku, and it's okay gitu, yang penting ada quality time gitu. Jadi dari sekian love language ini, kayaknya nih kita butuh untuk mengenali, pertama punya diri kita sendiri dulu nih gitu, misalnya 3 terbesarnya lah gitu. Ambil contoh tadi aku gitu kan, act of service, terus quality time, sama words of affirmation gitu. Nah, terus kita perlu kenalin juga pasangan kita apa gitu. Misalnya tadi kalau misalnya doang gitu ya, pasangan A yang nomor 1-nya kurang lebih sama nih, tapi dia tuh yang nomor 1-nya tuh quality time, nomor 2-nya misalnya receiving gifts gitu, atau nomor 3-nya tuh baru words of affirmation. Nah, itu tuh perlu kita kenalin, karena kadang-kadang kita udah ngerasa, gue udah memberikan segalanya, bla 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 gitu. Padahal mungkin segalanya itu mungkin ya dia ngerasa senang, cuma yang benar-benar membuat dia ngerasa senang mungkin ada di A, B, C, D, E gitu, yang mungkin nggak kita sadarin gitu. Jadi menurut aku itu sih penting banget kayaknya ya, untuk kita sadar dulu apa nih love language kita sama love language pasangan kita, dan dikomunikasikan gitu, buat cross check lah, kamu bener gak sih ngerasa senang ketika aku gini gitu, biar kita tuh sama-sama bisa menyenangi di hal yang tepat gitu. Jangan menyenangi di hal yang sebenarnya membuat dia biasa-biasa aja, kan akhirnya kita ngerasa udah memberikan segalanya tapi impact-nya nggak sebesar itu gitu, Nis. Iya, betul-betul. Oke, berarti yang paling penting itu kita harus kenal sama pasangan kita, terbuka, terus
nemuin dulu nih ya love language-nya kira-kira apa sih yang bikin dia senang atau apa sih yang bikin dia bisa tetap setia sama kita gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas, berarti kita harus nemuin yang namanya love language-nya kita sama pasangan. Nah, terus mungkin kita sama pasangan harus nentuin dulu nih ya Kak, batas-batas yang dibilang selingkuh itu yang kayak gimana sih? Karena banyak yang bilang kalau misalnya, ih kok kamu nganterin temen cewek sih, kamu udah selingkuh ya di belakang aku, kayak gitu. Atau misalnya ada yang, kok kamu chatan sama cewek lain sih, kamu selingkuh ya. Nah, jadi kayak batasan-batasannya tuh masih kayak abu-abu gitu Kak. Nah, sebenarnya yang dibilang seseorang itu selingkuh itu ketika mereka ngapain sih Kak? Ketika ngajak jalan cewek Kak atau gimana? Nah, itu nentuin batasannya itu gimana sih? Nah, ini menarik juga nih, Nis, karena ini juga kayaknya banyak banget ya jadinya mempertanyakan atau mempermasalahkan ini gitu. Ini selingkuh apa enggak sih ini segala macam gitu kan. Nah, kalau menurut aku sendiri untuk permasalahan si batasannya ini mau kayak gimana gitu ya. Itu tuh nggak ada universal language-nya gitu. Nggak ada kamus besarnya selingkuh adalah ketika kamu gini gitu. Menurut aku bukan seperti itu sih, tapi itu balik lagi nih communication gitu, komunikasi kita ke pasangan kita. Maksudnya misalnya gitu ya, ke gap nih pasangan kita rutin chatting sama cewek gitu, apakah itu selingkuh atau enggak? Ya itu tergantung sama komunikasinya kayak gimana gitu. Nah, kadang karena kita menyingkirkan si communication-nya itu, kita udah prejudgmental aja kayak kamu selingkuh gitu, kayak langsung kayak gitu, akhirnya jadi memperkeruh suasana gitu nih. Menurut aku justru hal-hal yang mendefinisikan selingkuh itu justru perlu kita kontrol dulu, karena kadang-kadang itu yang bikin kita jadi membuat situasi yang tidak ada menjadi ada gitu. Padahal misalnya gitu ya, ketika kita komunikasi dulu kayak oh ya udah ternyata dia lagi ada urusan kerjaan gini gitu. Tapi kalau misal tadi gitu kan kita udah menuduh terlebih dahulu segala macam, akhirnya jadi udah mungkin cowok kita gitu kan juga jadinya kayak kenapa dah nih cewek, orang gue lagi ngurusin kerjaan gue dibantuin kagak gini. Nah, jadi makin keruh deh tuh suasana kan, yang ada menjadi tidak ada gitu kan, yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadi menurut aku justru semakin ingin kita mendefinisikan itu hal yang pasangan kita lakukan selingkuh atau enggak, semakin ruwet keadaannya gitu. Jadi ya udah back to evidence saja menurut aku, kayak oh ya udah kamu nemenin dia tiap malam misalnya teleponan sama cewek gitu, ya udah regardless of sebenarnya dia selingkuh atau enggak gitu ya udah coba komunikasiin, kok kamu teleponan sama gini gitu, agar kita bisa tahu dulu reasonnya, enggak membuat satu sama lain bete terlebih dahulu dan akhirnya buyar deh udah gitu, nggak terselesaikan permasalahannya gitu sih Nis. Oke, berarti ternyata kalau misalnya semakin didefinisikan batasan-batasan selingkuh tuh malah bikin hubungan semakin ruwet ya, karena kita bisa aja nuduh pasangan, kamu selingkuh ya, padahal mungkin itu lagi ngurusin kerjaan, atau misalnya ya cuma temen doang gitu kan, akhirnya semuanya jadi ribet gitu. Berarti balik lagi ya Kak, sama komunikasi, sama kepercayaan kita sama pasangan gitu ya Kak. Betul. Oke, nah terus kan tadi Kakak bilang yang penting itu kita membuka komunikasi dan saling terbuka lah sama pasangan. Nah, terus gimana sih Kak tipsnya untuk ngebangun healthy relationship? Jadi kayak gimana sih Kak selain membuka komunikasi sama pasangan? Oke. Nah, healthy relationship, nah ini agak berat sih, karena nggak tahu ya, kayaknya aku pun hanya bisa mendeskripsikan dari perspektif aku, karena aku juga nggak akan pernah bilang bahwa apakah relationship yang saat ini aku jalani tuh healthy atau toxic atau kayak gimana. Aku tuh maksudnya balik lagi, kalau aku pribadi ya Nis ya, aku nggak suka sesuatu yang labeling seperti itu gitu. Jadi karena itu hanya akan memperluas keadaan aja gitu, kayak yang tadi kan balik lagi Nis, kayak dia ngapain, oh dia berarti selingkuh nih gini, padahal sebenarnya apa gitu. Terus ya, begitu pula dengan definisi si toxic, si healthy lah segala macam, dengan kita mendefinisikan seperti itu rasanya kayak nggak pernah cukup gitu kan. Tapi ya udah back to evidence aja, apakah sejauh ini apa yang dilakukan tuh baik untuk sesama gitu. Itu kalau aku pribadi gitu. Nah, terkait healthy relationship-nya sendiri, kalau menurut aku gitu ya, ini tuh aku pernah denger ini, aku lupa gitu ya, kalau gak salah bos aku pernah sharing deh gitu, bos aku di kantor gitu ya. Jadi aku selalu mendefinisikan healthy relationship itu bagaikan 2 gelas jenis. Relationship dan bukan healthy relationship. Relationship itself menurut aku bisa dianalogikan lah sebagai 2 gelas gitu.
Nah, ibaratnya nih satu gelas itu aku, satu gelas lagi misalnya pasangan aku, atau satu gelas Anissa, satu gelas lagi pasangannya Anissa gitu. Nah, ketika akhirnya kita gelas ini nih, misalnya gelas aku nih udah penuh nih gitu, terus penuh sama air gitu ya, terus ketemu sama pasangan aku, gelasnya tuh kosong gitu. Nah, akhirnya yang terjadi ketika satu gelas penuh, satu gelas kosong, kita kan saling bertergantungan tuh, saling nuang-nuang biar satu sama lain bisa penuh gitu. Atau sama juga dengan gelas aku nih cuma 1/4 keisi, terus pasangan aku misalnya setengah keisi gitu. Nah itu kan ketika kita ketemu nih cuk gitu. Nah itu kan akhirnya mungkin aku nuangin pasangan aku biar dia yang tadinya dari setengah jadi penuh gitu. Atau mungkin pasangan aku yang memberikan banyak banget airnya buat aku biar jadi penuh gitu. Akhirnya apa? Ya dapat satu gelas penuh gitu. Cuma salah satu doang, dan akhirnya saling ketergantungan nih satu sama lain gitu. Saling ketergantungan, gak bisa lepas karena tanpa satu gelasnya lagi, air kita gak bisa keisi penuh gitu. Nah itu mungkin yang kalau aku pribadi ya, itu menurut aku adalah sebuah toxic relationship gitu. Karena kita ketergantungan, kita gak pernah bisa lepas gitu. Kita tumbuh, kita berkembang, tapi tadi mungkin mengerus bagian dari pasangan kita, atau kita mengorbankan pasangan kita, dan lain sebagainya gitu. Terus kalau healthy relationship kayak gimana? Nah, akhirnya misalnya gitu ya, ketika kita sama-sama gelas-gelas gitu ya. Nah, gelas aku misalnya udah 3/4 sampai penuh lah isinya. Begitu pula dengan pasangan aku 3/4 sampai penuh isinya. Cuk ketemu gitu. Lah, jadi deh dua gelas yang terisi gitu loh, Nis. Yang nggak perlu lagi pasangan aku nuangin buat aku, atau aku nuangin buat pasangan aku, karena kita berdua udah sama-sama utuh gitu. Kita berdua udah sama-sama penuh. Dan akhirnya, instead of mendapatkan satu gelas yang penuh, kita dapetin dua-duanya yang penuh gitu kan. Sembari akhirnya kita bisa jalan terus beriringan gitu. Nah ini menurut aku yang healthy relationship, dalam arti bahwa yaudah kitanya sendiri harus utuh terlebih dahulu gitu. Kitanya perlu utuh dulu agar kita sama-sama bisa tumbuh ke depan gitu, tanpa mengorbankan mungkin pasangan kita, atau tanpa ketergantungan sama pasangan kita. Karena aku juga kurang mengamini ya dengan statement bahwa pasangan kita harus melengkapi kekurangan kita segala macam. Menurut aku itu kurang akhirnya menjadi egois gitu ketika kita mengharapkan atau mengekspektasikan pasangan kita bisa melengkapi sesuatu yang tidak ada di diri kita gitu. Instead, menurut aku lebih baik kita kita tahu nih kita pasti punya kekurangan, tapi bukan fokus di situnya, tapi kita fokus gimana kita sama-sama udah punya kelebihan nih, ya udah kita sama-sama mengoptimalkan kelebihan itu agar jalannya bisa barengan, bukannya saling jalannya melengkapi gitu. Jadi jalannya itu beriringan, bukan jalan yang menyatu satu sama lain gitu nih. Mudah-mudahan dapat dipahami ya analoginya ini, Nes. Oke, berarti fokusnya itu bukan melengkapi kekurangan pasangan, tapi justru bagaimana cara kita bisa tetap beriringan, tetap jalan ke depan dengan kelebihan kita masing-masing ya, Kak? Betul, karena gini nih, menurut aku bukan tanggung jawabnya pasangan kamu untuk menutupi kekurangan kamu, atau bukan tanggung jawabnya pasangan kamu untuk menyelesaikan masalah kamu gitu. Itu menurut aku itu dua hal yang perlu benar-benar kita tanemin sih ketika kita relationship gitu ya. Itu egois kalau seperti itu gitu, karena gini, 100% hidup kita yang jalanin itu diri kita sendiri. 100% hidup dia sendiri yang jalanin, karena 100% konsekuensinya juga akan datangnya ke kita, dan 100% konsekuensinya juga akan datang ke dia gitu. Jadi menurut aku janganlah pasangan kita udah punya permasalahan, kita udah punya kekurangan, ditambah-tambahin dengan pasangan kita berharap kita harus melengkapi kekurangannya, atau kita berharap pasangan kita bisa menyelesaikan masalah kita. Ya udah, you have your own life, selesaikan itu gitu, utuhkan itu gitu. Instead gitu ya, kita ya udah bisa saling mensupport aja satu sama lain gitu. Kita jalan beriringan, tapi bukan berarti kita lempar tanggung jawab gitu, karena kesian, ibaratnya kita kan juga gak mau gitu kan, apalagi kita gituin orang gitu, kita gituin ke pasangan kita. Analoginya seperti itu sih menurut aku. Oke, berarti the power of saling support ya Kak antar pasangan, jadi jangan saling nambahin masalah atau misalnya ungkit-ungkit kekurangan pasangan, justru kita harus saling bergandengan, saling menghargai pasangan kita ya Kak. Iya, betul banget Nis. Nah, balik lagi nih ke topik soal diselingkuhin. Tadi kan kita udah ngebahas dampaknya, terus juga gimana sih caranya supaya hubungan kita itu menjadi hubungan yang
istilahnya healthy relationship yang terhindar dari masalah perselingkuhan. Nah, terus kalau misalnya ketika kita diselingkuhin nih, kan itu pasti efek ke kitanya itu pasti cenderung negatif banget ya, mulai dari rasa kepercayaan diri kita yang berkurang, atau misalnya kita jadi nggak percaya lagi sama orang lain. Bahkan ada loh misalnya orang-orang yang setelah diselingkuhin mereka itu nggak mau menjalin hubungan lagi karena mereka trauma, mereka nggak mau ngerasain sakit yang sama. Nah, gimana sih Kak caranya kita untuk menghindari trust issue dan juga self-destructive yang terjadi sama kita nih setelah kita diselingkuhin gitu? Tipsnya apa sih biar kita bisa grow up kembali dari penderitaan perselingkuhan? Oke, menarik banget pertanyaannya. Nah, menurut aku gimana sih biar kita bisa seenggaknya nggak se-trust issue atau bahkan self-destructive banget lah setelah diselingkuhin gitu ya. Nah, menurut aku salah satu part yang paling penting itu adalah closure sih. Closure dalam arti kita tuh harus tahu dulu kenapa akhirnya semua itu terjadi gitu. Sebenarnya ini terkait dengan bahasan kita tadi sih, Nis, kayak kenapa akhirnya pasangan aku selingkuh gitu. Kita sadar dulu gitu, kenapa akhirnya ini semua bisa terjadi gitu. Closure-nya itu dulu. Tapi kan kadang akhirnya kita kan nggak selamanya hidup kan ada penjelasannya gitu kan. Nggak selamanya kita bisa tahu apa yang terjadi, kenapa sesuatu terjadi gitu. Kadang-kadang pasti kita nggak tahu, maksudnya ya udah that relationship ended just like that gitu, kita nggak dapat penjelasan kenapa dia nyelingkuhin kita, kenapa kita mungkin terkesan nggak enough lah dan segala macam, itu sangat mungkin terjadi. Nah, ketika kita akhirnya nggak mendapatkan closure itu, nah itulah chance kita bisa coba pelan-pelan identifikasi nih gitu. Dan itu prosesnya sangat berat sih, karena kita kan jadinya look back lagi gitu ya. Tapi yang namanya manusia, I think memang sudah kemanusiawian kita untuk tahu closure dari segala hal yang mungkin menyakiti kita gitu. Ibaratnya kalau kita bayangin aja misalnya ketika kecil gitu, misalnya waktu kecil banget kita pernah dibully gitu, kan akhirnya kita butuh closure juga gitu kan, mungkin pada saat kita dewasa bahkan atau pada saat kita remaja tanpa kita sadari gitu kan, kenapa akhirnya dulu gue kayak gini, oh ternyata gue gini, atau oh ternyata itu merekanya yang gini gitu. Jadi it works the same way sih menurut aku. Kita butuh closure. Jadi ketika kita nggak mendapati closure itu langsung dari orangnya, ya udah kita coba identifikasi lagi ke hubungan kita pada saat itu gitu ya. Apa nih yang kurang? Apa ternyata yang tidak berdampingan? Apa yang ternyata saling silang gitu? Misalnya, oh ternyata karena kita waktu itu masih di relationship-nya itu sendiri, jadi gak sadar bahwa ternyata si cowok ini gitu ya, misalnya si cowok kita ini selama ini udah selalu flirting with another girl, misalnya kayak gitu, cuma kita terbutakan kan waktu masih relationship gitu. Nah itu bisa kita dapatkan ketika kita coba identifikasi nih, ketika kitanya tadi nih udah lebih tenang, udah nerima dulu bahwa kitanya tuh udah berada di posisi ini gitu, bahwa kita udah bubar, kita udah diselingkuhin gitu kan. Karena ketika kita nggak mendapati closure itu, Miss, rentetannya adalah kita jadi amit-amit gitu, kita jadi blaming ourselves gitu, kayak oh ternyata apapun yang gue lakukan belum pernah cukup, oh ternyata gue nggak berharga, oh ternyata gue gini. Jadi kitanya tuh mengamini semua yang mungkin dibilangin oleh pasangan kita yang selingkuh itu gitu, nggak ada lagi yang mau sama lo selain gue gini gitu. Ketika kita nggak mendapati closure itu, akhirnya sangat mungkin gitu, karena kita lagi rentan gitu ya, chance kita untuk omongan-omongan negatif itu tuh sangat mungkin gitu sih, Nis. Jadi menurut aku ya that closure is very important sih untuk kita omongkan ke diri kita bahwa enggak kok begini, enggak kok begini gitu sih, Nis. Oke, berarti lebih untuk belajar menerima dulu, terus untuk mendapatkan closure-nya dulu, terus jangan pernah mengamini sesuatu hal-hal yang buruk yang pernah dikatakan pasangan kita sebelumnya ya, karena mungkin itu bisa aja nyakitin kita, atau mungkin bahkan bisa merusak mental kita jauh lebih buruk. Nah, supaya nantinya kita nggak lagi merasa down ataupun ngerasain yang namanya kecewa. Nah, mungkin proses belajar menerima itu ya Kak yang panjang dan perlu kita lewatin dulu supaya nantinya kita bisa grow up, terus bisa juga terhindar dari self-destructive tadi ya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Kak, ini yang paling penting nih. Kan biasanya orang itu ketika yang aku sebutin tadi, ketika mereka diselingkuhi, mereka pasti akan ada trauma, ada rasa takut untuk memulai sebuah hubungan baru nih. Karena takut cowok ini sama aja, takut nanti aku diselingkuhin lagi, atau mungkin
bisa jadi akan ada kejadian yang lebih parah lagi dibanding yang pernah aku alamin sebelumnya gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita supaya berani membuka hati buat menjalin hubungan baru setelah diselingkuhin? Oke. Wah, pertanyaan terakhir yang menarik nih. Kalau menurut aku sendiri, akhirnya kita bisa ini nih, akhirnya sebelum kita move on untuk membuka hubungan baru, membuka segala macam. Karena tadi kita ada si analogi kelas ini gitu ya nih, menurut aku proses kita setelah diselingkuhin tuh akan panjang gitu kan. Tadi tuh ada kita sadarin dulu, terus kita nerima dulu, terus kita closure dulu gitu. Nah, proses yang panjang itu tuh proses yang bisa membantu kita mengisi air kita lagi di dalam gelas kita sendiri itu nih gitu. Nah, tapi tentunya kan nggak akan bisa langsung keisi penuh nih. Bisa keisi penuh kayak gimana? Ya tadi kita fokus on ourselves gitu ya. Kita coba untuk ya udah, kita kan lagi sendiri lagi dulu nih. Kita serius kerja, kita serius bangun karir kita serius lakukan apa yang kita suka, kita mungkin catch up with old friends dan segala macamnya. Sampai kira pelan-pelan banget tuh mungkin nggak akan penuh gitu. Mungkin nggak akan langsung penuh, tapi mungkin lebih terisi pelan-pelan jadi setengah, terus jadi 3/4 gitu. And we'll know gitu, karena ini kan analogi gitu ya, tapi aku rasa kita akan tahu gitu. Kita akan tahu ketika diri kita tuh udah lebih utuh, udah jauh lebih utuh gitu. Pasti berasa deh gitu, beda rasanya gitu ya Nisa ketika kita lagi galau-galaunya sama ketika kita udah compassionate lah, kita udah let go, kita udah ikhlas gitu menerima segala hal yang terjadi. Nah, pada saat itulah gitu menurut aku, balik lagi, ketika gelas kita udah lebih penuh lah dari sebelumnya, itu kita akan tahu dengan sendirinya kok pasti kita udah siap untuk membuka pintu baru untuk relationship yang baru gitu. Regardless of kita akan ketemunya dengan pasangan yang gelasnya kosong atau penuh juga ya Nis ya. Karena ketika kitanya udah penuh, kita tuh bisa lebih melihat dengan lebih objektif gitu. Oh, ini orang nih kagak ada isinya nih gitu. Oh, ini orang nih udah lebih utuh nih, mungkin gue lebih cocok sama dia dan segala macamnya. Jadi sebelum memulai hubungan baru, itu tadi ada proses yang perlu kita jalanin yang membantu kita untuk mengisi kembali gelas kita gitu nih. Tadi kan melalui menyadari dulu, menerima dulu, terus closure dulu, abis itu baru udah kita fokusin ke diri sendiri segala macam sampai gelas kita utuh, kita akan mendapati perasaannya sendiri kok kalau kita tuh udah siap dan segala macam. Gitu nih menurut aku. Oke, Kak Fitria, ini insightful, meaningful banget ya, karena berarti kita itu setelah misalnya diselingkuhin atau misalnya dihianatin sama pasangan, kita nggak boleh dulu nih langsung yang namanya cari pelampiasan, cari pasangan baru segala macam. Tapi justru yang harus kita lakukan pertama kali adalah belajar menerima, terus belajar menyembuhkan diri dari luka lama yang sebelumnya gitu, supaya nanti kita bisa lebih siap untuk menjalin hubungan yang baru ya Kak. Betul banget Nis. Oke, jadi setelah tadi kita bahas tentang apa sih, terus bagaimana cara kita menghadapinya, dan sekarang kita udah sampai di kesimpulan dan gak kerasa banget, udah hampir setengah jam, bahkan lebih ya Kak, oh my god, gak berasa banget. Tadi udah ngobrol banyak banget sama Kak Fitria, dapat banyak banget insight yang mungkin berguna banget untuk kita terapin nanti kalau misalnya kita menjalani hubungan, gimana sih caranya menjalani healthy relationship yang anti perselingkuhan. Oke. Jadi di sini aku mau nyimpulin sedikit. Jadi berdasarkan apa yang udah kita obrolin tadi nih sama Kak Fitria, sebenarnya perselingkuhan itu bukan untuk mencari siapa yang salah, cowoknya kah, ceweknya, atau orang ketiganya. Bukan untuk mencari itu, tapi ketika kita diselingkuhin, justru yang lebih menjadi fokus kita adalah fokus untuk menerima. Bukan berarti kita mencari penyebab masalahnya atau misalnya nyalahin keadaan dan segala macam, bahkan nyalahin diri sendiri, itu salah banget. Justru kita belajar menerima keadaan, belajar menerima kalau misalnya oke, gue diselingkuhin kayak gitu, it's okay gitu. Itu adalah sebuah proses hidup. Yang namanya sakit hati, marah, kecewa, itu adalah emosi yang wajar dialami semua orang, bahkan dialami oleh semua pasangan. Jadi fokus kita adalah belajar menerima. Setelah itu kita berproses untuk fokus membangun diri. Istilahnya kalau misalnya tadi analoginya air itu, ya kita belajar untuk mengisi air gelas kita dengan air yang penuh lagi ya Kak. Meskipun nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa langsung penuh, tapi justru itu adalah prosesnya, proses menyembuhkan diri kita dari luka yang udah pernah kita alami sebelumnya, supaya nanti bisa menjalani hubungan baru dengan nuansa baru, dengan diri kita yang lebih baru, yang
lebih percaya diri dan nggak lagi ngalami yang namanya trust issue ataupun self destructive ke orang lain kayak gitu ya Kak. Betul banget Nis. Oke, nggak kerasa udah hampir lebih dari setengah jam ternyata kita ngebahas-bahas tentang dunia perselingkuhan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan mencari penyebabnya, bukan mencari siapa yang salah nih dalam perselingkuhan, siapa yang salah sih dalam hubungan kita, tapi justru kita harus belajar menerima, fokus sama membangun healthy relationship sama pasangan kita ya, supaya nanti terhindar dari yang namanya perselingkuhan. Nah, terima kasih nih aku ucapin sama Kak Fitria yang udah nemenin kita selama lebih dari setengah jam. Insight-nya sangat meaningful banget. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya buat partner semuanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya masalah serupa, baik tentang relationship, self-development, atau apapun itu, teman-teman bisa kepoin ke akun Instagram dan YouTube kita. Kita ada di @1%official, atau ke website kita di 1%.net. Di situ ada berbagai layanan yang bisa teman-teman temuin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Nisa selaku host podcast pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.